Apakah Anda pernah stres, depresi, takut, atau marah sampai kehilangan kendali diri sendiri dan menjadi seperti orang yang kerasukan? Kerasukan adalah kondisi di mana seseorang kehilangan kendali atas diri sendiri dan berlaku aneh, seperti meronta-ronta, marah-marah, bahkan memiliki kekuatan di luar batas manusia normal, seperti makan pecahan kaca, memutuskan rantai dengan mudah, juga tidak terluka walau ditusuk benda tajam. Di Alkitab dicontohkan ada seorang yang kerasukan legion, sampai-sampai dia sanggup untuk memutuskan rantai dan tidak ada orang yang berani mendekat. Lalu, apakah orang percaya bisa kerasukan setan? Dan bagaimana orang Kristen menghadapi orang yang kerasukan? Tuhan Yesus pernah menghardik Petrus dan menyebutnya iblis. Bahkan, Yudas sendiri murid Tuhan Yesus tertulis kerasukan iblis. Yohanes 13 ayat ke-27 berkata, sesudah Yudas menerima roti itu, ia kerasukan iblis. Lalu Yesus berkata kepadanya, apa yang hendak kau perbuat, perbuatlah dengan segera. Dari sini kita tahu, bahkan orang terdekat Yesus seperti Petrus ataupun Yudas bisa kerasukan iblis. Jadi, apakah kita orang Kristen perlu takut? Siapapun memang bisa terpengaruh iblis bahkan kerasukan. Tapi, orang Kristen tidak perlu takut, karena satu-satunya yang bisa membebaskan kita dari iblis adalah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus jelas menunjukkan bahwa tidak ada kuasa yang lebih tinggi daripada Dia, karena Dialah Sang Maha Kuasa. Matius 9 ayat 32-33 berkata, sementara kedua orang buta itu keluar, dibawalah kepada Yesus seorang bisu yang kerasukan setan. Setelah setan itu diusir, orang bisu itu dapat berkata-kata. Lalu heranlah orang banyak, katanya, yang demikian belum pernah dilihat orang di Israel. Kunci supaya kita tidak dapat dikendalikan atau kerasukan adalah mengikut Kristus sepenuh hati. Ingat bahwa tubuh kita adalah bait Allah. Jangan sampai kita mencemari tubuh kita karena celah atau pintu iblis mengendalikan kita atau mempengaruhi kita adalah lewat dosa. Seperti Yudas yang bisa kerasukan karena sejak awal dia tidak berniat mengikuti Yesus, tapi yang dia pedulikan hanyalah uang. Sedangkan Petrus yang mengatakan hal yang berasal dari iblis karena dia ketakutan. Jadi, jangan sampai hanya karena uang, jabatan, ataupun jodoh, kita menyerahkan tubuh kita kepada iblis. Paduilah diri kita dengan Roh Kudus, yaitu keinginan roh, bukan keinginan daging, supaya hati dan pikiran kita tidak masuk tipu daya iblis. Jangan takut dan waspadalah selalu, karena lawan kita selalu mencari orang yang lemah. Maka, dalam segala situasi dan kondisi apapun, serahkanlah hidup kita pada Tuhan Yesus Kristus, karena Dialah Allah yang Maha Kuasa. Tidak ada yang sanggup berdiri di hadapannya, karena Dialah nama di atas segala nama. Filipi 2 ayat ke-8-11 berkata, dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa.